Para sahabat Maria yang terkasih, kita telah memperdalam pengenalan kita pada Bunda Maria lewat tulisan-tulisan kitab suci. Nah, selanjutnya saya ajak Anda untuk menggalinya lewat tulisan tradisi gereja dari abad kedua sampai dengan tahun 1965. Nah, apa yang terjadi di abad kedua? Pada abad kedua itu muncul beberapa kitab apokrif. Kitab apokrif itu apa? Kitab apokrif itu adalah kitab-kitab suci yang diakui oleh Gereja Katolik sebagai kitab suci tetapi tidak diterima oleh Gereja Reformis. Misalnya kitab Tobit, Yudit, Putra Sirah, Kebijaksanaan Salomo, 1-2 Makabe. Nah, pada abad itu dalam tulisan apokrif ditegaskan bahwa nama orang tua Maria adalah Yoakim dan Anna. Di sana juga ditegaskan bahwa Maria itu tetap perawan juga setelah melahirkan Yesus. Jadi Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus. Dan sejak abad kedua itu umat beriman Katolik sudah menggunakan gambar-gambar dan patung-patung untuk menghormati Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu sudah digunakan gambar dan patung-patung untuk menghormati Tuhan Yesus, dan itu ada sampai sekarang. Kebiasaan membuat patung itu kemudian dibela oleh pemimpin gereja dalam konsili Nikea yang kedua. Itu sudah terjadi tahun 787. Lalu dilanjutkan konsili Trente juga menegaskan hal yang sama pada abad ke-16. Dan konsili Vatikan kedua, terutama dalam dokumen Sacrosanctum Concilium nomor 125 dan 128. Bunda Maria yang terkasih, aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Terima kasih. Doakanlah kami pada putra. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, pada bulan Mei ini, mari kita memperdalam devosi kita kepadanya. Kita lihat perkembangan devosi ini pada abad ketiga dan keempat. Pada abad yang ketiga, umat percaya bahwa Maria itu tetap perawan juga sesudah melahirkan Tuhan Yesus. Dan sejak abad keempat berkembanglah penghormatan yang kuat kepada Bunda Maria. Ketika itu umat Kristen diakui sebagai agama yang sah, dan karenanya tidak banyak lagi orang mati sebagai martir. Penghormatan kepada Maria pada waktu itu mulai berkembang. Dalam liturgi maupun devosi yang berkembang bagi Ibu Tuhan Yesus itu, Maria dipandang bukan lagi semata-mata sebagai seorang tokoh masa lalu, melainkan tokoh masa kini yang doa-doanya dan perhatiannya selalu bisa diharapkan. Ia selalu bisa dihubungi oleh umat yang membutuhkan pertolongannya dalam berbagai hal, termasuk perihal kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara dalam liturgi, doa-doa resmi gereja tetap terarah kepada Allah. Dalam devosi umat, doa-doa dari umat biasa juga terarah langsung kepada Bunda Maria. Sementara liturgi kepada Maria cenderung formal dan monoton. Devosi umat kepada Maria lebih kreatif dan afektif. Devosi kepada Maria terbukti mampu membantu umat lebih menghayati dan merasakan kasih Allah. Bunda Maria, terima kasih. Aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Maria yang terkasih, mari kita menengok sejarah devosi kepada Bunda Maria pada abad yang keempat, terutama
kita berangkat dari hasil konsili Efesus. Konsili Efesus pada tahun 431 meresmikan gelar Bunda Allah bagi Maria. Nah, gelar tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Maria melahirkan Allah, melainkan untuk menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Yang ada dalam kandungan Maria adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Maka Ibu Yesus boleh juga disebut Bunda Allah. Penetapan gelar tersebut semakin menggalakkan, menggelorakan devosi umat kepada Maria. Di atas bekas kuil-kuil dewa-dewi Romawi dan dewa-dewi Yunani, umat beriman membangun gedung gereja, kapel, atau patung untuk menghormati Maria. Untuk menghargai devosi ini, pemimpin gereja menetapkan beberapa hari raya dan hari peringatan untuk Maria. Apa saja itu? Nanti pada episode berikutnya akan kita lihat. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenal putramu lebih dalam. Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Maria yang terkasih, mari kita menengok sejarah devosi pada Bunda Maria pada abad yang ke-6. Pada abad yang ke-6 itu muncul doa Salam Maria di bagian pertama, yang berbunyi, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ini diambil dari pewartaan malaikat kepada Maria. Dan bagian kedua itu dikutip dari sapaan Elizabeth kepada Maria saat mereka bertemu. Hal itu kita lihat, bisa kita baca dari Injil Lukas bab 1. Lalu ditambah dengan frase pendek, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu bagian pertama dari doa Salam Maria. Ada bagian kedua dari doa Salam Maria, yaitu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kapan itu ada? Itu ditambahkan lama sesudah abad ke-6, yaitu abad 15. Jadi 9 abad kemudian baru ditambahkan bagian kedua dari doa Salam Maria itu. Kita bersyukur mengenal doa Maria yang sudah lengkap, yang ada sampai sekarang, yang merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang begitu panjang berabad-abad lamanya. Terima kasih. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, mari sekarang kita menengok sejarah devosi kepada Bunda Maria pada abad ke-7. Pada abad ke-7, Konsili Lateran menegaskan keyakinan umat bahwa Maria itu tidak berdosa dan tetap perawan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan Yesus. Pernah kita baca itu ya. Konsili juga mengecam mereka yang tidak menerima gelar Bunda Allah bagi Maria dan menilai bahwa mereka itu meragukan keilahian Yesus. Kita ingat ya, Konsili Efesus menyatakan bahwa Maria itu adalah Bunda Allah pada tahun 431. Sejak abad ke-7 itu, penghormatan kepada Bunda Maria makin kuat, terutama setelah pemimpin gereja lebih menonjolkan keilahian Kristus. Akibatnya mereka lebih dekat dengan Maria daripada dengan Kristus.
Kedekatan itu mendorong umat untuk mengembangkan ziarah-ziarah ke tempat-tempat khusus. Juga mereka menyimpan benda-benda yang mereka anggap sebagai peninggalan Maria, misalnya cincin pertunangan, baju, rambut, ikat pinggang, dan air susunya. Aneh-aneh ya. Gak apa-apa. Itu sebuah sejarah. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dekat. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Sahabat Maria yang terkasih, hari ini saya ajak Anda untuk mengenal devosi kepada Bunda Maria pada abad ke-15. Pada abad ke-15 itu umat Katolik sudah biasa mendoakan litani Santa Maria. Sebenarnya litani itu sudah didoakan juga sejak abad ke-13 di tempat ziarah Loreto di Italia. Di Loreto itu ditempatkan katanya rumah asli keluarga kudus. Menurut cerita, rumah asli keluarga kudus itu sudah berpindah-pindah dari Nazaret ke Dalmasia di Yugoslavia, lalu pindah ke Recanati dan akhirnya ke Loreto di Italia. Dalam doa litani itu termuat seruan-seruan dan permohonan-permohonan, misalnya Bunda Maria tahta kebijaksanaan, Bunda Maria Ratu Pencinta Damai. Kita bisa mendoakannya dari puji syukur nomor 214. Di sana adalah litani Santa Perawan Maria, dan di sana juga diungkapkan seruan-seruan kepada Bunda Maria dan permohonan-permohonan kita. Mari kita suka untuk mendoakan litani sebagaimana umat Katolik sejak abad ke-15 sudah biasa mendoakannya. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, hari ini saya ajak Anda untuk mengenal perkembangan devosi kepada Bunda Maria pada abad ke-16. Perlu dicatat bahwa ada 3 hal penting tentang devosi pada Bunda Maria. Yang pertama, umat Katolik pada abad 16 suka berdoa rosario seperti yang kita kenal sekarang. Bentuk kuno dari doa rosario sebenarnya sudah mulai muncul pada abad ke-13. Tetapi makin populer seperti yang sekarang ini abad 16. Kata rosario sendiri berarti karangan bunga mawar. Dengan berdoa rosario, banyak umat mengalami suasana religius. Sambil mendaraskan doa Salam Maria, umat merenungkan peristiwa-peristiwa penyelamatan yang penting. Kita tahu ada 4 peristiwa, yaitu peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia. Dan kita tahu juga bahwa peristiwa terang ini adalah peristiwa yang ditambahkan di tahun 2002 pada tanggal 16 Oktober oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Hal yang kedua yang penting dicatat adalah bahwa umat Katolik juga senang mendoakan doa Angelus atau yang kita kenal dengan Malaikat Tuhan. Doa itu singkat dan didoakan 3 kali sehari, jam 6 pagi, 12 siang, dan 18. Doa Angelus itu menggabungkan peringatan akan peristiwa-peristiwa penyelamatan berdasarkan Lukas 1 dan Yohanes 1, lalu doa Salam Maria dan doa kepada Allah. Hal ketiga yang penting dicatat adalah bahwa pada waktu itu terjadi Konsili Trente yang menegaskan bahwa berkat karunia istimewa, Maria seumur hidupnya bebas dari segala dosa termasuk dosa ringan.
Memang kitab suci tidak mengatakan itu. Kitab suci hanya menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu bebas dari segala dosa. Ibrani 4 dan 2 Korintus 5. Nah, tentang tak berdosanya Maria itu didasarkan pada keyakinan yang makin berkembang di kalangan umat beriman sejak abad ke-5. Tentang ajaran Maria tanpa noda itu sendiri perlu diperhatikan bahwa Maria itu bebas dari segala dosa bukan karena kemampuannya sendiri, bukan karena jasanya sendiri, melainkan karena karunia istimewa dari Tuhan. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, hari ini saya ajak Anda untuk menengok devosi kepada Bunda Maria pada abad ke-17. Pada abad ke-17 juga ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, pemahkotaan patung Bunda Maria. Pada abad itu, Paus sering diundang untuk meletakkan mahkota pada patung-patung Bunda Maria. Di beberapa tempat patung Maria bahkan diarak keliling kota, diiringi oleh para pejabat sipil dan militer, dikawal oleh para prajurit kehormatan. Begitu indah, semarak rupanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal ziarah. Berziarah ke tempat-tempat penampakan Bunda Maria itu juga sudah marak. Misalnya di Loreto sebenarnya sejak 1295. Lalu Guadalupe di Meksiko, di Lourdes tahun 1858, di Pompei Italia, lalu Fatima Portugal, dan juga Medjugorje Yugoslavia. Itu yang kedua, yaitu marak berziarah ke tempat-tempat penampakan Bunda Maria. Lalu yang ketiga tentang penampakan Maria, itu sebenarnya sudah terdengar sejak abad ke-4 dan itu sampai pada zaman ini. Sering kita dengar adanya penampakan Bunda Maria di sana, gitu ya. Walaupun sudah terbukti adanya pengakuan-pengakuan palsu sepanjang sejarah. Lalu bagaimana pemimpin gereja bersikap? Biasanya pemimpin gereja bersikap sangat hati-hati dan kadang-kadang meragukan adanya penampakan-penampakan itu. Menurut pimpinan gereja Katolik, penampakan-penampakan itu yang harus kita ingat tidak termasuk hal-hal yang harus diimani. Walaupun pemimpin gereja kita juga tidak dapat melarangnya untuk dipercaya orang. Ya. Itu 3 hal yang berkembang di abad 17, yaitu pemahkotaan patung Bunda Maria, lalu berziarah ke tempat-tempat penampakan Maria, dan tentang yang ketiga soal terjadinya penampakan-penampakan itu. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu dan mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus, Putra Maria yang terkasih, pada hari ini saya ajak Anda untuk mengenal perkembangan devosi pada abad ke-19. Pada tahun 1854, Paus Pius yang ke-9 melalui konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus menyatakan dogma bahwa sejak saat pertama dikandung, perawan Maria bebas dari dosa asal berkat kasih karunia Allah berdasarkan jasa Kristus. Kita kenal dogma ini dengan Maria Immaculata. Maria
berkat kasih karunia Allah sebagaimana diungkapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika menyapanya, Maria sebagai penuh rahmat, menyatakan kepada kita bahwa Maria berkat kasih karunia Allah berdasarkan jasa Kristus menerima karunia bebas dari noda dosa. Teologi Katolik menyatakan bahwa oleh karena Yesus menjadi daging di dalam tubuh Sang Perawan Maria, adalah suatu hal yang masuk akal apabila Maria bebas dari segala dosa, sehingga ia bisa menyatakan penyerahan dirinya atas kehendak ilahi. Dan dogma ini diperkuat lagi ketika ada penampakan di Lourdes. Di Lourdes pada tahun 1858 kepada Santa Bernadette, Bunda Maria memperkenalkan dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda. Nah, dogma ini menegaskan keyakinan umat yang sudah berkembang sebenarnya sejak abad ke-7 di lingkungan gereja ortodok dan sejak abad ke-11 di lingkungan gereja Katolik. Nah, tentang dosa asal, gereja Katolik memahaminya sebagai dalam arti dalam keadaan tidak memiliki rahmat pengudus sebagai akibat dari dosa manusia pertama, yaitu dosa Adam dan Hawa. Tentang ajaran itu sendiri perlu diperhatikan bahwa Maria bebas dari dosa asal bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena kasih karunia Allah dan berdasarkan jasa Kristus. Bunda Maria, terima kasih aku boleh mengenalmu, mengenal putramu secara lebih mendalam. Doakanlah kami pada putramu. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, mari kita memperdalam devosi kepada Bunda Maria pada abad ke-20. Dua hal ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dogma Maria diangkat ke surga. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 mengajarkan dogma bahwa Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raga setelah ia menyelesaikan hidupnya di dunia ini. Dogma ini sebenarnya menegaskan kembali keyakinan umat Katolik yang berkembang sejak abad ke-7. Dan pada waktu itu makin banyak pesta atau perayaan liturgi tentang Maria. Salah satunya pesta wafat Maria akhirnya diubah menjadi pesta pengangkatan Maria ke surga. Dikatakan bahwa dalam dogma itu setelah menyelesaikan hidupnya di dunia, Maria terangkat ke surga. Nampaknya itu mau mengungkapkan, menegaskan bahwa Maria memang mengalami kematian. Meskipun ia tidak mempunyai dosa asal, Maria Immaculata, dan dia juga tidak punya dosa pribadi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah diselenggarakannya Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 65. Dalam Konsili Vatikan kedua, Maria disebut sebagai Bunda Gereja, artinya menjadi bunda seluruh umat beriman, bunda kita sekalian. Kepada dia kita bisa menyampaikan kepadanya sebagai ibu kita. Yang kedua, Konsili Vatikan kedua juga mendorong umat untuk menghormati Maria dalam kaitannya dengan Kristus putranya. Tentu ini mau mengungkapkan bahwa Maria bukan seorang dewi yang terpisah dari Kristus, tetapi ada dalam kesatuannya dengan putranya, yaitu Yesus Kristus. Juga Konsili Vatikan kedua berusaha agar devosi terhadap Maria itu sehat, yaitu tidak menenggelamkan penghormatan umat terhadap Kristus.
Oleh karena itu juga Konsili Vatikan kedua dalam dokumennya tentang liturgi mengurangi jumlah perayaan bagi Maria, hanya mempertahankan hal-hal yang penting saja. Begitu perkembangan devosi kepada Bunda Maria. Terima kasih Bunda Maria. Aku boleh mengenalmu, mengenal putramu lebih dalam. Doakanlah kami pada Allah. Amin. Para sahabat Yesus Putra Maria yang terkasih, kita telah menyelesaikan bagian devosi kepada Maria dari abad kedua sampai ke abad 20. Sekarang pada saatnya lah kita menyimpulkan seluruh perjalanan ini dengan mengadakan kuis keluarga Maria. Silahkan nanti menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Ada 10 pertanyaan. Pesertanya siapa? Setiap keluarga hanya diperkenankan mengirimkan satu jawaban. Satu keluarga, satu jawaban. Disediakan 6 hadiah berupa kuota internet untuk 6 pemenang. Pemenang ditentukan oleh hasil undian dari peserta yang menjawab semua pertanyaan secara benar. Jadi yang akan mendapatkan undian adalah mereka yang menjawab secara benar. Itu yang akan diundi, dipilih 6 pemenang. Satu keluarga satu. Jawaban ditunggu sampai pada hari Kamis 21 Mei jam 17 WIB. Jawaban dikirim ke WA saya 085 642 733 972. Pertanyaan pertama. Sebutkan 2 sikap pimpinan gereja terhadap penampakan Bunda Maria. 2. Dalam Injil Markus bab 6 disebutkan tentang saudara-saudara Yesus. Siapakah yang dimaksudkan? 3. Sebutkan konsili yang menyatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Kapan konsili itu diadakan? 4. Sebutkan 3 hal dari Konsili Vatikan kedua terkait dengan penghormatan kepada Bunda Maria. 5. Sejak abad keberapakah umat beriman Katolik mulai menggunakan gambar-gambar dan patung untuk menghormati Tuhan Yesus? Dan pada abad keberapakah juga penghormatan terhadap Bunda Maria? 6. Paus Pius ke-9 menyatakan bahwa Maria itu bebas dari dosa asal. Tuliskan kalimat pernyataan resminya dan apa maksudnya. 7. Sebutkan tempat diletakkan rumah asli keluarga kudus dan di sanalah umat sudah terbiasa mendoakan litani Santa Maria. 8. Di manakah ditemukan doa Salam Maria bagian pertama? Jawab nama kitab, bab, dan ayatnya. 9. Pada tahun 1950, Paus Pius XII mengajarkan sebagai dogma bahwa Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raga setelah ia menyelesaikan hidupnya di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan setelah menyelesaikan hidupnya di dunia ini? 10. Temukan dasar biblis doa malaikat Tuhan. Terima kasih.